Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Anissa Maulidia, yang merupakan peserta latsar dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, gelombang 1, Angkatan 4. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan core value ASN akuntabel dan kompeten. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan core value ASN akuntabel. Apa sih akuntabel itu? Akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan yang lebih luas lagi kepada publik. Karena publik adalah stakeholder utama dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu peran demokrasi, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua yaitu peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga yaitu peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal. Hal ini mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua yaitu akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Nah, di sini instansi bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan sumber daya, serta menghilangkan hambatan kinerja. Sedangkan PNS sendiri memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga yaitu ada akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kelompok ini berkaitan dengan kelompok-kelompok yang ada di institusi. Nah, dalam hal ini akuntabilitas kelompok adalah terkait dengan pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada di dalam sebuah institusi. Kemudian lapis keempat ada akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Kemudian puncak tertinggi ada akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud di sini adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang mereka memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerja pemerintah. Di sini akuntabilitas stakeholder merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Panduan perilaku atau kode etik akuntabel bagi seorang ASN. Yang pertama yaitu kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Contoh perilaku akuntabel bagi seorang ASN. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku dan SOP yang ada. Yang kedua yaitu bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Apabila seorang ASN melakukan kesalahan dalam bekerja, ia harus mengakui kesalahannya dan kemudian memperbaikinya. Yang ketiga yaitu mengelola anggaran secara transparan. Yang keempat yaitu memberikan pelayanan yang jujur dan adil. Yang kelima yaitu membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala. Dan yang terakhir yaitu menerima kritik dan evaluasi kinerja dengan terbuka dan kemudian memperbaikinya. Alat akuntabilitas Indonesia. Yang pertama yaitu perencanaan strategis, yang termasuk rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, kemudian ada rencana tahunan, dan kemudian ada rencana strategis, dan kemudian ada sasaran kerja pegawai yaitu SKP. Selanjutnya, alat yang kedua yaitu ada kontrak kinerja. Nah, kontrak kinerja ini dibuat setiap tahun sesuai kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Dan yang ketiga ada laporan kinerja. Laporan kinerja ini berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas dimulai dari kesadaran bahwa setiap keputusan kita berdampak bagi masyarakat. Dalam hal ini, setiap ASN wajib untuk menerapkan nilai akuntabel dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan core value ASN terkait dengan kompeten. Apa sih kompeten itu? Kompeten adalah kecakapan atau keterampilan yang dimiliki seseorang dalam bidangnya. Nah, kompeten ini berkaitan dengan kompetensi. Apa sih kompetensi itu? Kompetensi adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Panduan perilaku kompeten bagi seorang ASN. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua yaitu membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kompetensi ASN dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kompetensi teknis,
Kompetensi ini diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Contohnya yaitu sertifikasi, PBJ, dan sertifikasi lainnya. Yang kedua yaitu kompetensi manajerial. Nah, kompetensi ini diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Kemudian ada kompetensi sosial kultural. Nah, kompetensi ini diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Contoh penerapan perilaku kompeten seorang ASN. Yang pertama yaitu mengikuti pelatihan dan sertifikasi, yang kedua yaitu menguasai teknologi terkini, yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi, dan yang keempat yaitu proaktif dalam menyelesaikan masalah. Bagi seorang ASN, nilai kompeten adalah hal yang sangat penting. Dengan nilai kompeten di dalam diri kita, maka kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mari terus belajar dan berkembang. ASN yang kompeten adalah kunci pelayanan publik yang berkualitas. Sekian dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat.